Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Berjumpa bersama saya Wastina Boho, tentunya yang akan membawakan program special guest di channel YouTube Bagus Studio Batam. Dan akan hadir pada episode perdana kita kali ini, yaitu ada Mas Priyanto. Kita akan berbincang-bincang tentunya dengan topik yang sangat menarik setelah yang satu ini pemirsa. Nah pemirsa, saat ini sudah hadir bersama kita dalam episode perdana di Special Guest. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pri, gimana kabarnya Mas? Baik Mbak, baik, kelihatan ya. Sekali ya, wajahnya sangat luar biasa sekali. Baik, boleh kita sebelum berbincang lebih lanjut topik yang tentunya sangat menarik untuk kalangan generasi milenial, boleh disapa dulu nih pemirsa. Assalamualaikum kepada seluruh pemirsa Bagus Studio Batam. Oke, luar biasa. Baik pemirsa, Bagus Studio Batam, tamu spesial kita ini adalah Mas Pri, yang merupakan seorang tokoh muda yang saat ini menduduki jabatan yang sangat luar biasa, yakni sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Daerah PKS untuk Kota Batam. Dan dalam talk show kali ini kita juga akan berbincang tentang pandangan politik dari beliau untuk generasi muda terkait dengan pemilihan umum serentak 2024 yang akan segera dilaksanakan pada bulan Februari nanti, beberapa tahapan pemilu yang juga saat ini kita semua sama-sama tahu bahwa sudah berjalan ya Mas. Pemutakhiran data, kemudian juga ada pemilih, penyusunan daftar pemilih, pendaftaran, verifikasi dan lain sebagainya sudah berjalan. Nah kita akan berbincang-bincang terkait dengan hal itu Mas Pri pada malam hari ini di Bagus Studio Batam, dan tentunya dalam program special guest untuk tamu spesial kita sekali lagi Mas Pri akan berbincang-bincang berbagi informasi seputar politik 2024 mendatang. Baik, Mas, seperti yang sudah saya katakan tadi, pemilu serentak 2024 dengan segala tahapan sudah dimulai. Bagaimana nih pendapat Mas Pri melihat ini? Ini adalah hajatan kita bersama, hajatan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Batam. Ya tentu ini perlu kita sambut secara gembira, ya karena pesta demokrasi ini adalah pesta yang pesta kita semuanya, masyarakat Indonesia, maka harus disambut dengan penuh riang gembira. Ya, dengan seperti itu maka muncul motivasi kita untuk bisa mensukseskan pemilu itu. Ya, pemilu ini kan sangat strategis dalam konteks tata kelola kenegaraan di Indonesia. Karena hasil dari pemilu ini nanti akan menentukan masa depan paling tidak 5 tahun bangsa Indonesia seperti apa. Oke, Mas Pri, nah ini sudah berbagai tahapan sudah dijalankan sehingga sampai pada saat ini, menurut Mas Pri sendiri sudah oke atau belum? Sudah berapa persen nih menurut pandangan Mas Pri sendiri? Ya, secara normatif tahapan-tahapan itu sudah bisa dikatakan berjalan secara baik. Ya, seperti pendataan pemilih dan sebagainya, kalau sudah dikeluarkan DPS, daftar pemilih sementara maupun DPT. Ya, sudah, sehingga harapannya dari situ mayoritas atau seluruh masyarakat Kota Batam itu sudah yang memiliki hak pilih sudah bisa nanti di 14 Februari bisa memberikan hak pilihnya secara lebih maksimal seperti itu. Oke, baik Mas Pri dan juga pemirsa, kita juga sering mendengarkan kata generasi milenial atau yang zaman sekarang disebut sebagai generasi Y, ada juga generasi Z. Ini banyak juga masyarakat awam ya Mas yang belum tahu. Boleh nih diulas dalam episode perdana ini. Iya. Memang ini banyak yang istilah-istilah baru ya, pikiran seperti itu. Biarpun dalam konteks terminologi sebetulnya sudah cukup lama terminologi generasi milenial, kemudian generasi Y, generasi Z. Ya. Nah, yang membedakan ini kan sebetulnya dari sisi tahun kelahiran generasi itu. Ya. Kalau generasi Y, ya Gen Y itulah
mereka-mereka yang lahir pada tahun antara 1981 sampai 1996. 96 berarti saya nih generasi Y. Iya. Jadi yang dari 81 sampai 96. Itulah generasi Y. Ya, gen Y. Umurnya berarti antara umur 27 sampai 42, 43 lah gitu ya. Itu generasi Y. Nah, kalau generasi Z itu setelah itu berarti antara 97 sampai 2000-an 2012-an ya. 2012-an. Itu sekarang usianya berarti usia 12 sampai 26 lah. Seperti itu. Nah, dua generasi ini secara umum masyarakat menyebutnya sebagai generasi milenial. Generasi milenial. Ya, biarpun memang antara generasi Z dengan generasi Y itu agak sedikit ada perbedaan. Ada perbedaan sedikit ya Pak? Iya, sedikit gitu. Oke, nah pemirsa sudah tahu ya, ini yang bertanya-tanya nih banyak juga di masyarakat di luar sana yang hanya mendengar generasi Y dan Z tapi belum mengetahui apa sih generasi Y dan Z ya. Ternyata perbedaannya itu. Ya. Oke, dan kita juga melihat besarnya animo dari generasi milenial itu tadi, kita juga sudah melihat atau menyaksikan bagaimana tahapan pemilu serentak 2024 ini nanti. Bagaimana nih pandangan Mas Pri melihat animo dari generasi milenial? Ya, seperti tadi di depan saya sampaikan bahwa ini pesta kita bersama seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Batam. Mari kita beramai-ramai bergembira untuk menyambut pesta demokrasi ini dengan baik, dengan senang gitu ya. Dan mari kita sukseskan dengan apa? Dengan terlibat secara aktif ya, mengikuti seluruh proses tahapan-tahapan pemilu. Ya, nanti puncaknya saat pencoblosan, hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 ya. Terlebih kepada generasi milenial nih ya, kami mengajak karena generasi milenial ini dari sisi populasi nanti jumlah pemilih di 2024 kan sangat besar ya, cukup besar ya. Bahkan lebih dari 50% secara nasional generasi milenial itu akan sangat mempengaruhi proses dan hasil dari pemilu di 2024 nanti ya. Oke, nah kenapa saya juga bertanya terkait dengan generasi milenial ini karena data dari KPU ini juga menyebutkan bahwa secara presentasi jumlah pemilih generasi milenial seperti yang sudah dikatakan Mas Pri tadi sebanyak 38,10%. Ini artinya jumlahnya cukup besar ya Mas. Di tingkat provinsi 38,10%. Nah tadi Mas juga sudah menjelaskan. Ya, karena di tingkat nasional lebih besar dari lebih itu. Besar lagi ya kalau besar dari itu. Gimana nih kira-kira pandangan politik dari Mas melihat ini? Nah, jadi karena besarnya angka populasi dari kaum milenial ini, ya maka siapapun dari mereka-mereka yang punya concern terhadap hasil pemilu 2024 nanti tentu akan sangat berharap kepada suara dari generasi milenial ini gitu ya, karena tadi itu besarnya populasi mereka. Nah, generasi milenial ini kan cukup unik dikarenakan berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya gitu ya. Tentu harus ada cara-cara, strategi khusus bagaimana bisa menarik simpati dan suara dari generasi milenial. Ini perlu kita sampaikan supaya siapapun ya yang nanti memiliki concern untuk bagaimana supaya generasi milenial ini bisa terlibat secara aktif dan kemudian ikut mensukseskan pesta demokrasi di 2024 itu betul-betul bisa maksimal hasilnya seperti itu. Oke, luar biasa, dan itu tadi ada 38,10% untuk tingkat Kepri sendiri ya. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Pri, ini cukup berpengaruh terhadap hasil nanti di 2024 mendatang, dan masih banyak lagi yang tentu akan kita ulas, tapi kita akan kembali setelah yang satu ini pemirsa.
Baik, masih bersama kami di Special Guest, tamu spesial yaitu Mas Pri di Pandangan Politik Milenial. Dan tentu dalam segmen ini kita masih akan melanjutkan perbincangan kita, Mas Pri ya. Kita tahu Mas Pri, generasi milenial kita ini dikenal sebagai generasi yang cerdas, generasi yang terbuka, generasi yang melek terhadap teknologi. Nah, dalam pemilu nanti kira-kira kriteria pemimpin apa yang mungkin akan dipilih oleh para generasi ini tadi? Nah, ini menurut pandangan Mas Pri sendiri. Ini menarik ya, karena tadi itu jumlah generasi milenial ini besar, maka pandangan politik mereka ini akan sangat mempengaruhi hasil dan juga siapa pemimpin yang akan dipilih oleh generasi milenial ini. Karena generasi milenial ini seperti yang di depan saya sampaikan adalah generasi yang unik, punya kekhususan gitu ya, ciri khas tersendiri gitu. Nah, ciri yang mendasar tadi Mbak sebutkan, mereka ini melek teknologi. Ya. Maka siapapun yang nanti ingin meraih suara dari generasi milenial ini, maka harus mampu menjawab kebutuhan teknologi yang anak milenial ini memang concern di situ. Ya, isu-isu teknologi, kemudian penggunaan teknologi informasi ini harus familiar nih mereka atau beliau-beliau yang nanti akan mencoba menarik simpati dari generasi milenial itu. Gitu. Susah nggak nih kira-kira nanti dapat suara dari generasi milenial nih? Karena kan pandangan mereka tuh biasanya lebih dikenal karena cerdas tadi, lebih idealis begitu ya Mas? Betul, dan mereka anak-anak milenial ini karena tadi itu sangat concern dengan teknologi, dia sifat komunikasinya pun berbeda. Ya. Dia tidak komunikasi satu arah, tapi dua arah. Ya, jadi anak-anak milenial ini tidak bisa hanya dicekoki, didoktrin satu arah seperti itu dari siapa-siapa yang menginginkan suara mereka, tidak bisa. Jadi milenial itu ingin dialog, ingin dua arah, ya, ingin didengar suara mereka, aspirasi mereka gitu. Nah, ini penting ini. Ya, ini penting supaya siapapun yang itu harus coba mulai merubah strateginya supaya sesuai dengan apa yang menjadi concern dan karakteristik dari generasi milenial. Jadi lebih mengikut ke karakteristik milenial itu sendiri. Betul. Untuk menarik perhatian atau suara dari mereka nih. Ya. Okay. Yang selanjutnya, generasi milenial ini karena memang sangat concern dengan teknologi itu, dia itu terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Ya, maka dia suka berkolaborasi. Mbak bisa perhatikan anak-anak muda, anak-anak milenial itu senang berkolaborasi, senang berkomunitas, senang itu. Karena tadi itu jiwa mereka memang jiwa connected, ya. Jiwa connected. Ya. Itu ciri-ciri mendasar dari generasi milenial. Artinya ini tadi perbedaan generasi Y dan juga generasi Z ini perbedaannya tidak terlalu ini ya. Sedikit begitu ya perbedaan selain itu. Ya, tidak, itu sama-sama melek teknologi, sama-sama native, digital native ya, sama-sama itu. Kemudian sama-sama juga tadi itu dua arah. Dia komunikasinya harus dua arah. Komunikasinya harus dua arah. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah mereka ini, anak-anak muda ini itu memiliki ambisi yang besar. Ya, memiliki ambisi yang besar, memiliki idealisme yang besar gitu. Maka tadi itu dia tidak bisa didoktrin searah saja, tidak bisa dia harus dua arah. Tapi yang juga perlu diperhatikan oleh kita semuanya dan juga oleh anak-anak muda milenial ini, dikarenakan memiliki ambisi yang cukup besar, biasanya anak-anak muda ini rentan depresi. Ya, kalau karena ambisinya cukup besar, maka kalau menghadapi berbagai permasalahan dengan ambisi tadi itu akan mudah sekali depresi, stres. Nah, ini bagaimana caranya untuk mengelola stres itu betul-betul perlu diperhatikan juga oleh para orang tua maupun juga oleh anak-anak muda milenial itu. Oke, luar biasa sekali pandangan politik milenial. Dan Mas Pri ini selain menjadi Majelis Pertimbangan Daerah PKS Kota Batam, juga menjadi Bacalek DPRD Kota Batam ya.
Mas ya. Ya, Nah, strategi yang Mas Pri tawarkan atau lakukan untuk mengambil hati dari seorang generasi milenial, di mana tadi Mas Pri juga sudah menjelaskan ada beberapa nih yang jadi strategi gimana caranya supaya menarik simpati dari generasi Y dan Z itu tadi. Ya, jadi tadi itu siapapun yang ingin mendapatkan simpati dan suara dari generasi milenial ini, maka harus masuk ke dunia mereka. Ya, masuk ke dunia milenial. Ya, bukan berarti kita menjadi kemudian milenial, enggak ya, tetapi bisa masuk secara karakteristik ya gitu, ke dunia mereka. Paling tidak mengetahui secara pasti bagaimana karakteristik dari generasi milenial ini. Kemudian berusaha untuk masuk ke sana. Ya, jadi kalau saya pribadi, saya kebetulan punya tim ses yang saya sebut sebagai sahabat muda, sobat muda Priyanto. Ini seluruhnya adalah anak-anak milenial dan cukup banyak yang tergabung di tim kami ini, tim sobat muda Priyanto ini. Sobat muda Priyanto. Ya. Nah, di situ saya masuk, ya, bagaimana menyelami itu, ya, dengan melibatkan mereka, dengan berinteraksi secara intens dengan mereka, ya, kemudian kita libatkan dalam berbagai hal. Mereka akan senang gitu ya. Ya, isu-isu apa yang ada di masyarakat yang bisa menarik mereka itu kita coba eksplor sedemikian rupa, ya, karena generasi milenial ini orangnya peduli. Ya, salah satu yang menarik, jiwa pedulinya lebih tinggi begitu ya. Contoh, mohon maaf, seperti yang sekarang ini baru trending itu adalah aksi dari Pandawara Group. Pandawara Group Yang sering muncul di sosial media membersihkan sampah-sampah di berbagai tempat itu. Itu adalah contoh nyata dari gambaran generasi milenial. Mereka itu sangat tinggi sensitivitasnya kepada lingkungannya gitu. Nah, melihat sampah yang menumpuk sedemikian rupa, dia muncul berinisiatif ya, kreativitasnya. Ini apa yang harus dilakukan. Nah, itu juga yang coba kami lakukan kepada generasi milenial, khususnya yang ada di Batu Haji, karena dapil saya Batu Haji. Batu Haji gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, Mas, apa nih pandangan Mas Pri terkait dengan perkembangan Kota Batam? Ya, mungkin lebih mengerucut lagi di dapil Mas sendiri. Ya, jadi kalau Batu Haji ini kan populasinya besar ya, makanya satu dapil ini hanya satu kecamatan ya. Di sini karakteristik masyarakatnya kan masyarakat menengah ke bawah ya, kebanyakan bekerja di industri, di Muka Kuning, industri manufaktur, maupun di industri galangan kapal di Tanjung Ucang, dan sebagian juga ada di Batu Ampar maupun di Kabil. Ya, tentu masyarakat menengah ke bawah ini membutuhkan kebijakan-kebijakan atau advokasi yang berkenaan dengan kebutuhan mereka secara mendasar, ya. Seperti tercukupinya kebutuhan pokok sembako. Jadi sembako ini harus betul-betul jangan sampai terjadi fluktuasi harga yang sangat tinggi sehingga sangat mengganggu dari kerentanan masyarakat di Batu Haji. Yang kedua, terkait masalah lapangan kerja. Ya, lapangan kerja di Batu Haji atau di Kota Batam secara umum, khususnya untuk masyarakat Batu Haji ini kan juga cukup besar daya serapnya. Maka bagaimana kita bisa memberikan advokasi kepada masyarakat Batu Haji untuk ketersediaan lapangan kerja ini. Paling tidak kita bisa memberikan informasi-informasi berkenaan dengan lapangan kerja di Kota Batam khususnya seperti itu. Baik, ini kan tadi mengerucut ke dapil Mas Pri sendiri ya. Kalau secara keseluruhan Batam nih, Mas Pri sendiri memandang perkembangannya sejauh ini seperti apa, Mas? Ya, jadi kalau Batam secara umum, karena memang pemerintah Kota Batam itu saat ini sangat dalam 10 tahun terakhir sangat concern dengan pembangunan infrastruktur. Ya, alhamdulillah secara pembangunan infrastruktur Batam sangat luar biasa percepatannya ya. Dan itu sangat terlihat secara fisik, terlihat oleh kita masyarakat Kota Batam, capaian-capaian yang diraih oleh Kota Batam. Tetapi tadi itu ada hal-hal yang mendasar yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah Kota Batam. Ya, ketersediaan
sembako tadi itu, bahan pokok itu sangat penting karena ini isu krusial dan Batam ini rentan dengan ketahanan pangan. Yep. Ya, karena kita tahu sendiri bahwa Batam ini hampir semua kebutuhan pokok itu didatangkan dari luar daerah. Dari luar, bener, ya, luar daerah, bahkan dari luar negeri, ya kan. Nah, ini kalau tidak dikelola demand secara baik, ya akan mengganggu inflasi, ya, di Kota Batam, dan ini tentu akan mempengaruhi daya beli dari masyarakat Kota Batam. Ya, sehingga itu memang jadi catatan untuk dijaga. Betul, ya. Dan ya kami mendorong, meminta ya kepada Kota Batam, pemerintah Kota Batam untuk bisa memperhatikan ini secara baik. Dan yang kedua berkenaan dengan ketahanan pangan ini, hingga saat ini itu pemerintah Kota Batam belum memiliki regulasi yang kuat berkenaan dengan bagaimana menjaga ketahanan pangan ini. Untuk itu kami mengusulkan supaya pemerintah Kota Batam mulai memikirkan, mulai merancang satu peraturan daerah berkenaan dengan bagaimana ketahanan pangan ini. Ya, di situ nanti dibangun satu sistem yang baik, ya, sehingga mampu menjawab kebutuhan Kota Batam, gitu. Karena tadi itu karakteristik Kota Batam ini berbeda dengan daerah lain, kota-kota yang lain. Nah, itu maka perlu aturan regulasi yang mampu menjawab itu, sehingga nanti pemerintah Kota Batam juga lebih terbantu di dalam mengelola ketahanan pangan yang ada di Kota Batam. Oke, luar biasa. Nah, ini tadi kita juga berbicara tentang ketahanan pangan, kebutuhan pokok dari masyarakat Batam, sampai pada infrastruktur di Batam yang kita melihat sudah bagus, ya, bahkan ini dilirik oleh mata-mata orang-orang dari luar, terutama dari luar negeri juga nih. Mungkin dari Mas Pri sendiri, apa visi misi yang sudah adakah visi misi yang disiapkan untuk nantinya bisa menjadi satu pertimbangan untuk masuk dalam regulasi mengembangkan Kota Batam nantinya? Seperti apa? Ya, tadi di samping tadi itu masalah ketahanan pangan yang sangat substansial, mendasar, maka Batam juga perlu menjaga tingkat kondusivitas keamanan, karena yang namanya keamanan ini akan mempengaruhi berbagai sektor, ya. Kalau kondisi Batam ini aman, maka investor juga akan merasa nyaman untuk bisa masuk menanamkan modalnya ke Batam, ya. Kemudian bagaimana memastikan ketersediaan lapangan kerja. Penduduk di Batam ini kan cukup besar, ya, 1,3 juta jiwa. Ya, 60% penduduk Kepri ada di Batam. Maka ini menuntut adanya ketersediaan lapangan kerja yang memadai, ya, dengan berbagai macam dinamikanya, gitu. Karena struktur masyarakat Kota Batam kan juga sangat sangat beragam. Ya, ada yang memiliki skill, ada yang unskill dan sebagainya. Nah, ini pemerintah Kota Batam perlu mengidentifikasi secara lebih tepat, ya, bagaimana kemudian menjawab berbagai kebutuhan ketersediaan tenaga kerja itu secara lebih baik. Baik, Mas tadi juga sempat menyinggung tentang Batam yang kondusif. Mungkin kita semuanya berperan penting untuk menjaga Kota Batam agar tetap kondusif. Sejauh ini Mas Pri sendiri melihat apakah Batam sudah masuk dalam kategori yang kondusif, masih terjaga kondusivitasnya, atau seperti apa, Mas? Ya, secara umum alhamdulillah Batam cukup baik, cukup kondusif dari sisi keamanan, ya, kenyamanan, gitu, ya. Dan ini perlu untuk kita jaga bersama, ya. Masyarakat Kota Batam harus punya kepedulian dan concern terhadap hal ini, ya. Nah, biarpun di sana sini, ya, ada juga kasus-kasus berkenaan dengan kriminalitas dan sebagainya, yang itu sedikit banyak juga mempengaruhi tingkat kenyamanan dari masyarakat Kota Batam. Nah, ini perlu menjadi concern dan perhatian serius dari pemerintah Kota Batam maupun aparat-aparat terkait untuk bisa lebih menjaga supaya bisa menekan, ya, tingkat kriminalitas yang ada di Kota Batam, sehingga betul-betul nanti masyarakat Kota Batam ini bisa merasakan kenyamanan hidup dan tinggal di Kota Batam ini, gitu. Begitu juga dengan investor yang masuknya, ya. Betul, ya. Dan ini menjadi harus menjadi concern dan kepedulian kita bersama, tidak hanya pemerintah saja, ya. Seluruh kita masyarakat Kota Batam harus concern dengan keamanan dan kenyamanan
Kota Batam ini. Oke, Mas Pri merupakan bacalek dari Dapil Batuaji, tadi juga sudah memaparkan beberapa hal yang menjadi konsen. Nah, kira-kira selain dari itu apa lagi nih yang menjadi konsen untuk mengembangkan terutama di Dapil Mas Pri sendiri, Dapil Batuaji? Ya, karena tema besar kita ini milenial, Mbak Wasti. Jadi saya coba ingin sedikit mengeksplor tentang bagaimana melakukan pendekatan dan apa yang nanti akan saya lakukan kalau Allah menakdirkan saya jadi anggota Dewan DPRD Kota Batam untuk Dapil Batuaji. Ya, milenial ini adalah generasi yang kreatif, yang cerdas, ya, yang punya confidence yang tinggi, ya, kemudian connected, suka kumpul, ya, komunitas dan sebagainya. Gitu. Nah, perlu treatment khusus untuk bisa menarik simpati mereka, dan nanti kalau Allah menakdirkan saya jadi, perlu diberikan sarana bagi mereka untuk mereka bisa mengeksplor potensinya. Bahasa saya nanti, karena saya dari Batuaji itu kami akan menyelenggarakan yang disebut dengan Batuaji Festival. Batuaji Festival. Ini sebetulnya strategi ini, tapi sudah saya sampaikan. Tapi tidak masalah gitu ya. Ya, tidak masalah. Jadi Batuaji Festival ini adalah satu wahana atau sarana yang kami create untuk memberikan sarana kepada generasi milenial yang ada di Batuaji untuk bisa mengekspresikan dirinya. Yang suka musik silahkan tampil di situ, yang suka puisi, yang suka apapun yang berkenaan dengan potensi dirinya itu bisa tampil di Batuaji Festival itu. Ya, kalau kita laksanakan katakanlah dalam beberapa hari gitu ya, tiga hari katakanlah cuma Sabtu Minggu, maka di situ akan banyak sekali potensi-potensi yang nanti akan muncul ke permukaan, ya, dari anak-anak muda yang ada di Batuaji. Di situ akan kelihatan ya. Akan kelihatan karena bisa jadi karena selama ini memang tidak muncul karena tidak ada panggung untuk mereka mengekspresikan potensi-potensi. Iya, benar banget Mas Pri. Jadi saya juga di sini bisa mewakili suara dari generasi muda, bahwasanya kami membutuhkan panggung. Jadi kami akan coba ciptakan atau create panggung-panggung itu supaya bisa mengeksplor potensi dari anak-anak muda ini. Di samping itu di Batuaji ini kan banyak kuliner, usaha UMKM. Jadi UMKM di Batuaji tetap hidup. Bisa hidup. Jadi kita tarik ke festival itu, ya, maka akan terjadi kolaborasi yang sangat bagus, ya, supaya ekonomi juga bergerak di Batuaji, gitu. Dan bisa menghidupkan tadi berapa banyak usaha-usaha UMKM yang ada di Batuaji karena Batuaji Festival itu tadi. Nah, ini berbicara tentang perekonomian, pertumbuhan perekonomian di Batam, terutama lebih mengerucut ke Dapil Mas Pri sendiri. Ini seperti apa? Kalau Mas Pri melihat pertumbuhan ekonomi khusus di Batuaji saat ini seperti apa? Kira-kira menurut Mas Pri sendiri sudah mencapai berapa persen dan harus bagaimana nih ke depannya? Ya, jadi ya alhamdulillah kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi itu kan secara kasat mata kan dilihat dari bagaimana ekonomi kerakyatan itu tumbuh. Ya. Dan di Batuaji ini sangat banyak sekali usaha-usaha kuliner. Kalau kita lihat sepanjang aviari ini, ya, di sepanjang aviari itu kan sangat banyak ratusan kuliner yang ada di Batuaji yang alhamdulillah tumbuh, ya, tumbuh dan bisa terus berusaha dalam hari-hari mereka melaksanakan usaha itu. Dan alhamdulillah ya ini menandakan bahwa perekonomian di Batuaji cukup tumbuh dengan baik. Namun demikian perlu ada terobosan-terobosan, ya, dari pemerintah, ya, kami nanti yang kalau Allah takdirkan jadi anggota dewan, perlu ada terobosan-terobosan, perlu ada treatment bagaimana menguatkan usaha kerakyatan ini, ya, UMKM ini bisa semakin tumbuh secara baik, ya. Contoh mungkin dari sisi permodalan kita harus sentuh mereka, ya, dan dewan sangat memungkinkan untuk melakukan advokasi itu, gitu.
Nah, saya melihat ini yang kurang tergarap secara lebih baik terhadap saudara-saudara kita yang melaksanakan usaha kecil menengah ini. Yang kedua juga dari upgrading, penguatan dari sisi kapasitas mereka. Ya mohon maaf, yang namanya usaha kecil ini kan dari sisi manajemen kan ala kadarnya, ya belum terkelola secara profesional. Nah, ini perlu diberikan sentuhan-sentuhan itu, ya melalui training-training bagaimana mengelola keuangan yang baik, ya bagaimana manajerial secara umum mengelola bisnis, katakanlah kuliner, katakanlah apa, itu perlu diberikan sentuhan-sentuhan seperti itu, sehingga apa mereka juga memiliki kepercayaan diri untuk mengelola usahanya supaya bisa tumbuh menjadi semakin baik, semakin berkembang lagi pastinya. Ya. Yang kedua, kalau kita coba fasilitasi dengan training-training, kan terkonek antara pelaku usaha yang satu dengan usaha yang lainnya, ya. Apalagi kalau pelaku usaha itu anak-anak muda, tentu akan senang mereka tadi terkonek itu dalam satu komunitas, ya. Nah, hal-hal seperti ini ke depan perlu menjadi concern bersama, dan khususnya kami, ya, yang kalau Allah takdirkan jadi di anggota DPRD Kota Batam, ya ini akan menjadi concern kami, dan ada beberapa hal lagi yang tentu tidak perlu kami buka semuanya di forum ini, karena ini bagian dari strategi yang nanti akan kami lakukan, ya, dan juga sudah mulai kami lakukan untuk bagaimana bisa menarik pemilih milenial, ya, pemilih milenial di pemilu 2024 nanti. Nah, tidak semuanya dibocorkan ya, Mas, ya, karena itu strategi, itu bagian dari strategi bagaimana kami bisa menarik simpati dan suara dari kalangan generasi milenial itu. Oke, nah itu tadi beberapa hal yang menjadi concern Mas Pri sendiri. Kemudian kalau kita lihat di Batu Haji, tiap tahun ajaran baru ini warga Batu Haji ini sering terkendala dengan penerimaan murid baru, baik di tingkat SD sampai dengan tingkat SLTA. Bagaimana pandangan Mas Pri sendiri, dan adakah mungkin gagasan atau seperti solusi begitu yang ditawarkan? Ya, jadi masalah penerimaan siswa baru ini kan menjadi permasalahan tahunan. Ya, ini cukup menjadi keprihatinan kita, gitu ya. Maka harus ada solusi konkret dari permasalahan ini. Nah, yang selama ini terjadi itu karena masyarakat, para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya itu semuanya menginginkan anaknya itu bisa masuk ke sekolah negeri. Sementara kapasitas sekolah negeri itu terbatas, tidak sebanding dengan volume atau banyaknya rasio masyarakat yang ingin sekolah di sekolah negeri itu. Jadi rasio antara ketersediaan bangku dengan masyarakat yang siswa yang mau diterima itu sangat tidak berimbang, dan karenanya pasti terjadi permasalahan, ya, apalagi pakai sistem zonasi. Ya, ini juga menambah kompleksitas lagi permasalahan yang ada, gitu. Maka ini harus menjadi concern bersama dan dicarikan solusi yang tuntas, gitu, supaya tidak terulang setiap tahunnya, gitu. Kalau zonasi itu sendiri menurut Mas Pri sendiri sudah tepat belum menjadi yang diterapkan? Sebetulnya spiritnya kan zonasi ini bagaimana mengakomodir warga yang ada di sekitar sekolah itu, diterima. Secara spirit ini bagus, ya, tetapi ternyata dikarenakan tadi itu kondisi real di Kota Batam, bahwa antara ketersediaan bangku dengan atau daya tampung dengan kebutuhan masyarakat yang mau sekolah di situ tidak berimbang, maka ini menjadi masalah, gitu. Nah, ini harus ada tadi itu terobosan-terobosan yang bisa dilakukan, antara lain kalau menurut saya salah satu pertimbangan masyarakat ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri kan karena murah, terjangkau. Kalau swasta kan relatif lebih mahal, bahkan sekolah tertentu sangat mahal yang tidak terjangkau oleh masyarakat secara umum.
ya. Nah, ini pemerintah harus hadir di sini. Bagaimana pemerintah bisa mengalokasikan anggaran yang memadai sehingga tidak hanya sekolah negeri yang nanti murah terjangkau, tapi juga swasta. Kenapa swasta mahal? Karena semuanya dibiayai oleh diri mereka sendiri, oleh sekolah swasta itu sendiri. Nah, semestinya ya harus ada kehadiran pemerintah di sini. Ya, jadi pemerintah itu semestinya tidak boleh membedakan dalam tanda kutip bahwa ini sekolah negeri, ini sekolah swasta. Semua adalah justru keberadaan sekolah swasta ini membantu pemerintah di dalam melakukan pembangunan pendidikan. Semestinya harus ada perlakuan yang lebih adil, ya. Hadir masyarakat pemerintah di sana untuk memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah swasta ini, ya, sehingga kedepannya sekolah swasta ini menjadi terjangkau oleh masyarakat gitu. Kenapa mahal? Karena memang membiayai dirinya sendiri. Ya, dan itu mau tidak mau ya dibebankan kepada orang tua murid. Iya kan? Ya. Sementara kalau pemerintah, kalau yang negeri kan memang dibiayai oleh pemerintah gitu. Nah, mindset ini harus betul-betul didudukkan secara tepat sehingga pemerintah tidak mensplit antara oh ini sekolah negeri, oh ini sekolah swasta. Tapi bagaimana memposisikan bahwa justru sekolah swasta ini itu membantu pemerintah dalam konteks melakukan pembangunan pendidikan di Kota Batam. Harusnya diberikan subsidi, pemerintah harus hadir di sana. Jadi ada keadilan antara swasta dan negeri. Iya, gitu. Jadi jangan dibedakan ya perlakuannya gitu. Gitu. Tapi kalau Mas Pri lihat sendiri sejauh ini memang ada perbedaan ya. Antara swasta dan ya sangat. Karena saya kan hari-hari di DPRD Tenaga Ahli DPRD Kota Batam sangat tahu itu gitu. Sehingga ini perlu terobosan, ya perlu terobosan dan dicari regulasi yang tepat, ya sehingga tadi itu kalau saya melihat tadi itu dari pengelola sekolah swasta itu justru membantu pemerintah. Bayangkan kalau mohon maaf kalau sekolah swasta ini semuanya ditutup, akan terjadi presiden yang sangat tidak baik. Ya kalau katakanlah ini terjadi saya bayangkan seperti itu, seluruh pengelola sekolah swasta di Kota Batam ini menutupkan diri tidak beroperasi, akan terjadi masalah besar gitu. Nah justru pemerintah harusnya merasa terbantu bahwa mereka-mereka yang mendirikan sekolah kemudian melakukan pengelolaan sekolah swasta ini itu dipandang sebagai pihak yang membantu pemerintah Kota Batam. Dan karenanya pemerintah Kota Batam mesti hadir dalam konteks itu. Dengan apa? Dengan mengalokasikan anggaran yang cukup di APBD Kota Batam gitu. Nah, APBD Kota Batam ini kan memang lebih dari 20% sebagaimana amanat undang-undang regulasi. Tetapi kalau kita bedah secara lebih mendalam, itu variabel BOS itu besar di situ. Padahal BOS ini kan dari pemerintah pusat, dari APBN. Biarpun memang secara regulasi dimungkinkan BOS itu dimasukkan ke dalam variabel anggaran pendidikan di sebuah daerah gitu ya, suatu daerah gitu. Nah, menurut pertimbangan kami, BOS itu nanti memasukkannya, tapi bagaimana anggaran pendidikan di luar BOS itu dimaksimalkan sehingga mencapai 20%. Baru kemudian BOS-nya dimasukkan. Sehingga betul-betul memang memadai kalau bahasa saya tadi itu. Ya, anggaran pendidikan itu memadai sehingga bisa menyentuh hal-hal yang substansial. Salah satunya bagaimana menjawab permasalahan tadi itu penerimaan siswa baru gitu. Sehingga masyarakat tidak berlomba-lomba memasukkan anaknya semuanya ke negeri gitu karena swasta juga terjangkau. Ya, karena secara kualitas swasta dengan negeri juga bisa bersaing. Ya, bisa bersaing. Cuman masalahnya kan dari sisi biaya itu tadi. Nah, kalau dari aspek biaya ini bisa kita tekan, minimal bisa kita coba setarakan antara swasta dan negeri, ini kan tentu akan menjadi sebuah solusi yang sangat tuntas dari konteks itu. Gitu.
Kalau ini tadi kita meminta Mas Pri untuk menawarkan solusi di Dapil Batu Aji, ini kayaknya sudah mencakup secara keseluruhan. Iya, karena menjawab itu tidak hanya Dapil Batu Aji, tapi itu menjawab permasalahan di Kota Batam. Di Kota Batam berkenaan dengan tadi itu yang setiap tahun kita temui, yaitu masalah penerimaan siswa baru. Gitu. Karena memang itu lazimnya terjadi tidak hanya di Batu Aji ya, hampir di semua kecamatan yang ada di Kota Batam. Karena tadi itu, ya, bagaimana mungkin tidak jadi masalah kalau daya tampung sekolah untuk menerima siswa baru dengan apa kebutuhan masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah negeri itu tidak seimbang, maka pasti akan terjadi. Nah, kalau swasta ini kemudian dikelola secara baik dengan arti dilibatkan dalam konteks ini untuk menyelesaikan masalah ini, dengan hadirnya pemerintah Kota Batam di sana melalui APBD yang memadai tadi itu, tentu akan bisa menjawab secara tuntas permasalahan itu. Oke, nah Mas Pri, kita kembali ke pandangan politik milenial. Sudah cukup panjang sekali perbincangan kita, dan suara dari generasi milenial ini tentu akan menjadi rebutan. Ya. Nah, tadi juga ada beberapa strategi yang sudah dibocorkan oleh Mas Pri. Kira-kira ada strategi jitu apakah dari Mas Pri sendiri dengan sahabat tadi, apa tadi sebutannya? Sobat Muda Priyanto. Sobat Muda Priyanto. Ya. Nah, apa strategi yang ditawarkan? Tapi Mas Pri ditahan dulu ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini, pemirsa. Kita kembali di special guest, tamu spesial ada Mas Priyanto dalam pandangan politik milenial. Nah pemirsa, tadi saya sudah bertanya suara generasi milenial di zaman sekarang yang akan menjadi rebutan untuk pemilu 2024, dan kita akan mendengar strategi jitu apa nih, mungkin satu saja kali disebut karena tadi sudah disebutin beberapa strategi begitu. Strategi jitu apa yang ditawarkan nanti oleh Mas Pri untuk merebut suara milenial? Ya, terima kasih Mbak Wasti. Jadi karena anak-anak muda ini atau generasi milenial ini memiliki karakteristik yang unik, yang berbeda dengan generasi sebelumnya, maka untuk bisa masuk dan mendapatkan simpati suara mereka, ya harus masuk ke dunia mereka. Ya. Dan alhamdulillah saya punya satu komunitas yang namanya Sobat Muda Priyanto. Ya, itu adalah salah satu strategi yang saya pakai untuk menaungi mereka. Ya, di situ saya sering diskusi dialog dengan mereka, dengan anak-anak milenial ini. Ya, sebetulnya concern mereka dengan Batu Aji itu seperti apa, dengan politik itu seperti apa, ya, dengan sesama mereka itu seperti apa gitu. Bahkan saya bisa berjam-jam diskusi dengan mereka di kafe-kafe, ya, di angkringan-angkringan, ya, yang ada di Batu Aji gitu. Ya, mereka main Mobile Legends, saya pun ikut, biarpun saya nggak, meskipun kurang pandai, nggak pandai gitu. Ya, saya coba masuk ke dunia mereka dengan bahasa-bahasa mereka gitu. Dan mereka alhamdulillah enjoy dengan itu. Ada feedback yang positif. Iya, nih, pasti. bisa juga ya. Iya, saya harus seperti itu. Iya. Mau tidak mau harus seperti itu untuk melakukan pendekatan ke mereka. Nah, di komunitas Sobat Muda Priyanto ini itu terus saya kelola secara lebih maksimal seperti itu. Dan alhamdulillah setiap hari 1-2 mulai masuk ke komunitas saya itu, Sobat Muda Priyanto itu. Bahkan ini juga bisa saya gerakkan untuk membantu saya penetrasi di lapangan, mendekati sesama mereka dan sebagainya, itu sangat membantu gitu. Karena contoh nih, saya masuk ke anak-anak pang, ya, anak-anak pang. Anak-anak pang ini bisa masuk ke komunitas mereka melalui orang-orang yang dipercaya oleh komunitas itu. Kalau tidak bisa, maka dia akan menutup diri. Nah, saya alhamdulillah sudah mulai masuk ke, sudah merambah ke sana ya. Ke sana ya. Dengan apa? Dengan difasilitasi oleh anak-anak muda di komunitas Sobat Muda Priyanto itu yang memang punya akses ke sana gitu. Nah,
Kenapa saya perlu sentuh anak-anak muda PANG ini? Ya karena mereka sebetulnya punya potensi yang sangat luar biasa, sangat bagus. Tetapi seringkali kan terjadi pandangan negatif dari masyarakat terhadap mereka. Ada justifikasi yang negatif terhadap mereka. Padahal mereka itu sangat luar biasa potensinya. Rata-rata mereka punya kreativitas yang tinggi, ya peduli dengan seni, ya dengan hal-hal yang berkaitan dengan seni dan budaya itu mereka sangat concern. Nah ini kalau kita kelola, kita arahkan sedemikian rupa, maka potensi ini akan sangat positif untuk mereka dan juga untuk masyarakat secara umum, ya khususnya di Batu Aji seperti itu. Oke, luar biasa. Sebenarnya tadi sudah terjawab di awal ya, tapi mungkin bisa lebih spesifik lagi begitu, Mas. Ya. Nah, ini adakah terobosan dari Mas Pri sendiri untuk melakukan atau meningkatkan ekonomi di Batu Aji? Tadi mungkin sudah sedikit terjawab, mungkin bisa lebih spesifik lagi mengingat beberapa titik keramaian di Batu Aji seperti di Aviari, SP begitu. Terobosan apa yang ditawarkan, Mas? Ya, secara umum saudara kita pelaku usaha ekonomi menengah ini kan tadi itu dari sisi kapasitas, ya karena mereka melakukan usaha itu kan kadang kepepet, jadi mau tidak mau harus berusaha karena mencari pekerjaan yang lain ternyata tidak dapat gitu. Maka dengan modal seadanya mereka melakukan usaha, jualan es, jualan apa dan sebagainya. Dan alhamdulillah ya dengan kegigihan mereka akhirnya usaha mereka itu bisa berjalan dan semakin tumbuh dari hari ke hari. Nah, untuk itu perlu ada pendekatan yang lebih baik untuk bagaimana membina mereka. Ya dikarenakan tadi itu kapasitas mereka itu seadanya, ya maka perlu ditingkatkan kapasitas mereka dari sisi manajerial, dari sisi kemampuan mereka bagaimana mengelola bisnis itu. Bagaimanapun usaha ini kan bisnis yang di situ kalau kita tidak tahu bagaimana mengelola bisnis yang baik, maka yang terjadi adalah kerugian gitu. Pasti. Ya namanya bisnis ya berarti harus tahu market, ya kan? Harus tahu bagaimana tata kelola keuangan dan sebagainya gitu. Nah, ini harus diberikan peningkatan kapasitas itu melalui berbagai macam training, pelatihan. Di samping tadi itu akses usaha. Ya, bayangkan kalau sepanjang Aviari yang ratusan pengusaha muda ya atau pengusaha ekonomi kecil menengah ini dikelola secara maksimal, tentu akan menguatkan pergerakan ekonomi di Batu Aji gitu. Dan ini akan menjadi concern kami saat ini maupun nanti kalau takdirkan jadi menjadi anggota dewan gitu. Ya, kita akan coba berikan ruang-ruang kepada mereka untuk mereka bisa meningkatkan kapasitasnya, kemudian akses modal, ya, kemudian gerobak-gerobak itu kita tata sedemikian rupa. Kalau dari ujung ke ujung itu kita tata dengan cantik, ya dengan indah, itu kan tentu akan menjadi daya tarik tersendiri gitu. Kemudian juga strategi marketing, promosi dan sebagainya ini tentu akan meningkatkan bagaimana mereka melakukan penetrasi ke pasar. Nah ini tentu harus dikelola secara maksimal dan kami akan concern ke sana untuk menggarap itu. Ini yang nantinya akan menjadi terobosan ya Mas. Ya. Sekarang ini kan mohon maaf itu belum tersentuh oleh anggota-anggota dewan sekarang. Ya, belum tersentuh. Apakah sudah terpikir atau belum? Oh alam nggak tahu saya. Tapi yang jelas sampai saat ini kan belum tersentuh. Nah, padahal itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan oleh masyarakat Batu Aji, gitu ya. Di samping yang lainnya, gitu ya. Contoh Batu Aji tadi, masyarakat Batu Aji tadi itu adalah pekerja. Di samping ada yang membuka usaha. Nah pekerja-pekerja ini tentu perlu juga ditingkatkan skillnya, ya kemampuannya. Contoh di Tanjung Uncang mungkin kemampuan weldernya, kemampuan yang lainnya gitu. Nah ini kan perlu sertifikasi, ya pelatihan dan sertifikasi. Kalau mereka sendiri yang harus mencari pelatihan dan sertifikasi ini tentu kan mahal.
ya kan? Nah, maka anggota dewan, kalau saya nanti menjadi anggota dewan, ini akan kami siapkan. Jadi fasilitator begitu ya? Iya, bahkan kita fasilitasi mereka, kita create satu program-program pelatihan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Batu Aji. Yang di Tanjung Uncang seperti apa, dan makanya kami juga punya komunitas-komunitas pekerja di tim kami gitu. Kami di Tanjung Uncang punya komunitas di tim kami untuk kami terus dialog diskusi dengan mereka sebetulnya isu-isu apa yang menarik, yang dibutuhkan dan menjadi perhatian mereka gitu. Maupun masyarakat pekerja yang juga di Muka Kuning dan sebagainya gitu. Karena saya kebetulan alumni Muka Kuning, sangat tahu sendiri bagaimana kebutuhan pekerja-pekerja di Muka Kuning. Gitu. Oke, Mas Pri, kalau kita melihat di Batu Aji sendiri, ini kalau pelaku UKM ya, mereka yang berusaha dari nol, kebanyakan juga anak-anak milenial nih. Ya. Adakah program mungkin yang ditawarkan nantinya ketika dikehendaki ya jadi anggota dewan? Ya. Atau mungkin masih rahasia seperti apa? Ya sebetulnya ya ini bagian dari strategi, ya bagian dari strategi yang bisa saja kami sampaikan di sini. Karena kalau strategi baik dan dilaksanakan oleh mereka juga kan juga positif buat masyarakat. Jadi milenial ini kan tadi itu cirinya itu kreatif, ya maka anak-anak muda ini perlu kita dorong untuk bisa menjadi pengusaha-pengusaha muda dengan kreativitas yang mereka miliki. Ya, kita dorong nih entrepreneur muda. Dan sekarang kan sangat banyak anak-anak muda yang sangat concern dan berhasil dengan menjadi pengusaha muda. Nah, di Batu Aji ini harus kita dorong anak-anak mudanya untuk bisa tidak hanya mencari kerja, tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja. Gitu. Sangat banyak industri-industri kreatif yang bisa digeluti oleh anak-anak muda itu. Ya contoh seperti ini, studio. Ini kan bagian dari industri kreatif yang kalau anak muda itu concern, ini sangat potensial sekali untuk bisa menjadi peluang usaha gitu ya. Kemudian juga industri yang lainnya, konten kreator ya, kemudian mengelola kuliner ya, kemudian mengelola kafe-kafe di Batu Aji. Ini kan udah mulai tumbuh nih di Batu Aji, kafe-kafe yang rata-rata ya, karena saya tadi itu punya komunitas Sobat Muda Prianto, saya dari kafe ke kafe itu saya hari-hari gitu ya, tongkrongan saya, kongko saya dengan anak muda itu gitu. Dan rata-rata memang pengelolanya adalah anak muda. Dan alhamdulillah dengan saya hadir secara rutin di kafe-kafe itu, akhirnya terjadi interaksi dengan pengelola kafe itu, dan alhamdulillah simpati akhirnya dengan saya. Dan insya Allah di 2024 banyak yang nanti akan siap membantu saya untuk memilih saya memenangkan di 2024 gitu. Ini bagian dari strategi juga yang saya lakukan gitu. Ya alhamdulillah pengelola kafe itu akhirnya simpatik, dan karena sesuai dengan apa yang mereka geluti kan gitu, seperti itu. Oke, nah kalau kita bicara tentang usaha kecil menengah, itu artinya secara modal juga kecil begitu ya. Bahkan untuk mendapatkan bahan-bahan baku ya, ini juga sering terkena imbas. Contohnya kenaikan harga bahan seperti mungkin penjual gorengan atau apapun itu, minyak goreng, apa segala macam kebutuhan yang naik harganya, tentang ketidakstabilan harga nih. Seperti apa nih Mas Pri sendiri melihat, dan mungkin ada solusi apa yang bakalan ditawarkan? Ya, tadi di depan juga sudah kita singgung ya sedikit terkait masalah ketahanan pangan itu. Nah, ini akan menjadi salah satu solusi yang bisa menjawab permasalahan-permasalahan terhadap kebutuhan bahan baku lah ya, seperti itu. Kalau kita punya satu regulasi, ya kalau tadi bahasa saya regulasinya itu Perda Ketahanan Pangan, gitu ya. Karena kalau ketahanan pangan ini bermasalah, ya maka akan memicu inflasi, dan situ akan memberatkan masyarakat terhadap daya belinya. Gitu. Nah terhadap bahan baku
ini juga sedikit banyak nanti akan punya korelasi ke sana. Gitu. Ya karena tadi itu gorengan dan sebagainya itu kan itu masih berkenaan dengan ketahanan pangan tuh, karena sudah ada hal-hal yang berkenaan dengan ketahanan pangan. Kalau yang di luar itu maka perlu ada satu pendekatan. Ya, kita bisa kumpulkan tuh para pelaku-pelaku usaha karena tidak semuanya kita ngerti permasalahan mereka, ya kan? Apa sebetulnya permasalahan mereka? Kalau permasalahannya masalah bahan baku seperti apa yang dibutuhkan? Nah ini dengan melibatkan mereka dengan dari diskusi-diskusi yang kita create, maka nanti akan bisa kita uraikan solusi-solusi yang bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan akan permasalahan mereka itu. Nah, insya Allah ini akan coba kita lakukan. Seperti contoh kemarin di DPRD Kota Batam, kebetulan kami menjadi tenaga ahlinya untuk membahas itu perda tentang usaha mikro, ya kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan usaha mikro. Yang kebetulan saya yang menyiapkan naskah akademiknya gitu. Memang salah satu permasalahan mendasar dari para pelaku usaha mikro di Kota Batam ini adalah ketersediaan bahan baku. Ya. Nah, maka pemerintah ya karena sekarang sudah ada perdanya, ya perdanya sudah diketok nih dan disahkan oleh DPRD dan pemerintah Kota Batam dan sudah berlaku, maka pemerintah Kota Batam harus melaksanakan perda itu. Ya, di situ sudah kita atur sedemikian rupa sistemnya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan ketersediaan bahan baku ini harus diimplementasi nih. Iya, karena itu menjadi amanat, menjadi kewajiban dari pemerintah Kota Batam untuk melaksanakan perda itu. Gitu. Nah, dengan adanya perda itu harapannya ya berbagai permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan usaha mikro ya ini bisa terjawab. Karena sekarang definisi usaha mikro ini sudah terjadi pergeseran ya dari sisi modal. Kalau dulu kan hanya sampai 50 juta, sekarang sampai 1 miliar, Mbak. Jadi usahanya sampai 1 miliar itu masih termasuk usaha mikro. Kalau di atas 1 miliar sampai 10 miliar itu usaha kecil. Usaha kecil. Nah, gitu. Jadi sekarang tidak boleh meremehkan yang namanya usaha mikro. Dia 1 miliar dia, gitu. Wow. 1 miliar, gitu. Jadi ini potensi yang besar di Batam ini sangat besar. Ya, data dari pemerintah Kota Batam, khususnya Dinas Koperasi Usaha Mikro, itu ada pelaku usaha mikro di Kota Batam itu sampai 80.000 pelaku usaha mikro. Ya, ini potensi yang sangat besar. Kalau ini dikelola secara baik, pemerintah Kota Batam concern di sana secara baik, ini luar biasa, ini potensi luar biasa. Akan terjadi pergerakan ekonomi yang luar biasa di Kota Batam. Nanti. Iya, berkenaan dengan satu sektor saja, usaha mikro gitu. Dan usaha mikro ini kan sangat luas itu segmennya gitu ya. Gitu. Ini betul-betul menjadi isu yang harus concern. Nah, sayangnya hingga saat ini pemerintah Kota Batam ya mohon maaf masih kurang begitu keberpihakannya dengan usaha mikro kurang begitu kuat. Terbukti ya alokasi anggaran terhadap dinas yang berkaitan dengan usaha mikro ini sangat kecil. Sangat kecil ya, kurang tepat begitu ya. Iya, ini kan membuktikan bahwa pemerintah Kota Batam masih belum concern terhadap bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan pelaku-pelaku usaha mikro di Kota Batam. Nah, ke depan harapannya ya, kalau nanti Allah takdirkan saya menjadi anggota dewan, ini salah satu yang harus saya advokasi ya. Bagaimana usaha mikro ini diberikan alokasi anggaran yang memadai di APBD. Karena APBD Kota Batam ini cukup besar, 3,4 triliun, ya kan? Sekarang. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan banyak karena banyak potensi-potensi PAD yang sebetulnya bisa kita manfaatkan, kita optimalisasi untuk bisa meningkatkan APBD Kota Batam. Di Kota Batam. Oke, Mas Pri. Kita balik lagi ke generasi milenial itu tadi, terutama kita mau mengerucut dulu ke anak-anak
pang yang tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Pri, yang kalau kita mendengar anak pang ini notabene-nya dianggap negatif ya oleh masyarakat pada umumnya. Sebagian masyarakat dari kita juga yang akan memandang anak pang artinya mereka tidak punya masa depan atau mereka tidak bisa berkreasi begitu. Nah, bagaimana menurut pandangan Mas Pri sendiri untuk melihat ini? Ya, jadi stigma negatif ini perlu kita ubah ya. Karena bagaimanapun mereka adalah anak-anak kita, mereka adalah warga Kota Batam, mereka adalah masyarakat Kota Batam. Kalau yang di Batu Haji, mereka adalah masyarakat Batu Haji, warga kita di Batu Haji. Maka jangan sampai ada stigma-stigma negatif itu dari kita, dari masyarakat. Nah, karenanya saya juga mulai concern ke sana nih. Tadi itu saya jelaskan, saya mulai coba sentuh dengan adanya komunitas sahabat. Ya, Sobat Muda Priyanto. Gitu ya. Mereka coba yang bisa ngamen, bisa musik. Nah, kita coba sentuh mereka dengan kreasinya mereka. Gitu. Nah, ke depan ya kalau Allah takdirkan nanti jadi anggota dewan, ini harus kita kelola secara lebih maksimal mereka ini. Dan saya yakin kalau ini dikelola, diarahkan, dibina secara maksimal, ini akan menjadi sebuah potensi yang besar, gitu ya. Terutama dari sisi tadi itu kreativitas, gitu. Ya. Mereka kita arahkan yang memang suka, yang punya potensi untuk menjadi pebisnis, ya, entrepreneur, mungkin bisa kita arahkan. Ya, kadang mereka mengaktualisasikannya melalui tato-tato di badannya. Ya, berarti kan mereka suka coret-coret itu, suka gambar dan sebagainya. Mungkin bisa kita arahkan dengan bikin usaha sablon dan sebagainya gitu. Nah, desain grafis dan sebagainya. Nah, ini kalau kita fasilitasi dan kita arahkan, kita bina mereka secara baik, ini akan menjadi sebuah potensi yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi stigma-stigma negatif ini perlu kita pinggirkan ya, karena bagaimanapun sekali lagi mereka itu adalah anak-anak kita, masyarakat Kota Batam yang juga perlu bimbingan, arahan, ya, binaan sehingga mereka bisa betul-betul secara maksimal bisa mengekspor potensinya mereka. Mereka seperti itu kan sebagian saya dapat informasi dikarenakan perhatian orang tuanya yang kurang sehingga itu adalah ekspresi pelarian mereka gitu, kumpul kepada tadi itu yang namanya generasi milenial adalah connected dengan komunitasnya gitu. Dia merasa mungkin lebih nyaman dengan komunitas tersebut ya, Mas. Di rumah mereka kurang tersentuh, kurang diperhatikan oleh orang tua, akhirnya melakukan pelarian di komunitas yang bisa mendapatkan kenyamanan itu dan bisa mengekspresikan potensi-potensinya. Nah, ini kalau bisa kita kelola secara maksimal, tentu akan menjadi sebuah potensi yang sangat baik. Ada nggak kira-kira Mas program yang lebih spesifik terutama kepada anak-anak pang? Yang paling mendasar sebetulnya kan stigma negatif itu. Jadi di satu sisi bagaimana kita kelola, kita arahkan, kita bina anak-anak pang itu supaya potensinya bisa lebih maksimal, terarah, ya, bisa keluar betul-betul potensinya. Di sisi yang lain, kita juga perlu memberikan edukasi, pencerahan, ya, kepada masyarakat di luar komunitas pang, supaya pandangan-pandangan negatif itu bisa hilang dari mereka. Tentu ini kan butuh edukasi. Nah, kalau nanti anak-anak pang ini ada yang berhasil, ya, dari sisi usaha dan sebagainya, kita pertemukan dengan komunitas-komunitas masyarakat yang ada di Batu Haji maupun di Batam secara umum, supaya mereka bisa memberikan penjelasan bahwa ini loh kami, ya, anak-anak muda yang sebetulnya punya kreativitas dan sebagainya. Alhamdulillah setelah diarahkan, dibina dan sebagainya, kami bisa memunculkan potensi kami dan sebagainya gitu. Sehingga lambat laun nanti ke depan stigma-stigma negatif itu bisa lambat laun bisa hilang gitu. Nah, ini harus dilakukan edukasi secara mendasar. Salah satu yang menginspirasi saya kenapa perlu menyentuh dan menggarap serta membina anak-anak pang dan juga anak-anak muda secara umum, ada beberapa pihak yang menginspirasi saya. Salah satu yang paling mendasar itu Gus Idam yang ada di Blitar, Jawa Timur.
Gus Idam ini adalah dai muda sekarang sangat fenomenal ya, karena jamaahnya sekali mengadakan kegiatan ceramah yang namanya majelisnya ini Majelis Sabilut Taubah ya, itu bisa puluhan ribu jamaahnya. Awalnya hanya 7 orang, berkembang menjadi 7 orang, dan ini orang-orang yang dianggap bermasalah di masyarakat, yang 7 orang ini gitu. Nah, dengan pendekatan-pendekatan yang tepat oleh Gus Idam ini, mereka akhirnya kalau bahasa itunya gedok tular tuh, ngomong ke sana ngomong ke sini, ayo ngajak dari mulut ke mulut yang saling mengajak. Ngajak, akhirnya bisa menjadi besar. Ditambah kemudian dicoba dikelola, dimanage dengan media sosial yang baik gitu, sehingga akhirnya sekarang menjadi sebuah majelis yang sangat bagus ya, sangat fenomenal, dan itu sekarang menjadi rujukan banyak pihak ya, karena tadi itu mampu mengelola, membina anak-anak muda yang notabene dianggap negatif, ada stigma negatif di masyarakat. Ternyata memiliki potensi ternyata, begitu ketika digali. Jadi di majelis itu tidak dijudge negatif anak-anak itu. Contohnya anak pang. Kita kalau masuk ke anak-anak pang tidak perlu menjudge bahwa anak pang itu negatif. Tapi bagaimana kita bisa dialog dengan mereka dan sebagainya gitu. Ya, karena siapapun sebetulnya kan tidak mau dijudge negatif. Ya, dicap sebagai sesuatu yang negatif. Siapapun yang namanya manusia itu pasti ingin dihargai, ingin dimanusiakan lah gitu. Nah, dengan pendekatan-pendekatan seperti itu, insya Allah akan bisa. Dan itu akan menjadi concern kami ya saat ini dan ke depan kalau Allah takdirkan menjadi anggota DPRD Kota Batam. Oke, luar biasa Mas Pri, kita sudah cukup panjang sekali obrolan kita, dan tentu ini juga akan kita yakini akan menyentuh hati daripada para milenial ya, karena tema kita pada hari ini juga merupakan pandangan politik milenial, dan berbicara tentang milenial lebih mengerucut tadi, dan juga perkembangan Kota Batam saat ini. Dan tanpa kita sadari ya Mas, obrolan yang cukup panjang, kita sudah hampir masuk pada sesi akhir kita, dan saya akan memberikan sesi closing statement dari Mas Pri, terutama untuk pemirsa. Tapi kita akan kembali setelah yang satu ini, pemirsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di tamu spesial bersama dengan Mas Pri. Pastinya kita sudah ada pada penghujung obrolan kita yang cukup panjang, tentunya juga akan menambah wawasan bagi masyarakat, terutama di kaum milenial ya Mas ya. Nah Mas, ini bagaimana harapan dari Mas Pri sendiri dengan pemilu serentak di tahun 2024 nantinya? Ya, jadi kepada seluruh masyarakat Kota Batam, khususnya masyarakat Batu Aji, ya, mari kita sambut pemilu 2024 ini dengan gembira, ya, kita sukseskan pemilu ini dengan baik, ya, sehingga dengan keterlibatan kita, ya, seluruh warga masyarakat yang memiliki hak pilih untuk bisa nanti berbondong-bondong memberikan hak pilihnya di hari hak pemilihan tanggal 14 Februari 2024. Ya, harapannya dengan seperti itu akan dihasilkan satu pemimpin, ya, anggota DPRD Kota Batam maupun pilpres ya, presiden dan wakil presiden kita yang sesuai dengan harapan masyarakat. Ya, tentu dengan melihat tadi itu program-program kerja yang ditawarkan, track record yang ada dari masing-masing calon anggota dewan, ya. Untuk kami tadi sudah kami jelaskan panjang lebar apa yang sudah kami lakukan saat ini dan yang akan kami lakukan ke depan berkenaan dengan masyarakat khususnya di Batu Aji. Ya, mudah-mudahan dengan seperti itu nanti bisa memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat Batu Aji. Demikian penjelasan dari kami berkenaan dengan apa yang berkenaan dengan masyarakat Batu Aji dan khususnya
generasi milenial. Oke, mungkin lebih spesifik lagi dikhususkan kepada sahabat muda begitu. Ada nggak Sobat Muda Priyanto? Ya, jadi kami memang punya komunitas namanya Sobat Muda Priyanto. Ini komunitas yang mendukung kami dan siap memenangkan kami, ya, Priyanto di DPD Kota Batam dari Dapil Batu Aji. Kita harus terus semangat anak-anak muda, ya, karena masa depan itu milik kalian, ya, Sobat Muda. Maka kalian harus betul-betul semangat dan mengekspresikan potensinya secara lebih maksimal. Saya atau kami siap memfasilitasi seluruh potensi-potensi yang ada pada diri kalian semuanya, Sobat Muda Priyanto, sehingga nanti bisa lebih maksimal potensi-potensi itu keluar. Ya, seperti itu. Kalian punya kreativitas, kalian punya confidence yang tinggi, ya, kalian punya komunitas yang kuat, maka itu harus dikelola dan ditingkatkan, ya, saat ini dan ke depan, sehingga bisa lebih maksimal apa yang kalian raih untuk saat ini dan ke depan. Demikian, Mbak. Oke, luar biasa sekali. Dan kita berharap tadi sudah ada beberapa strategi dan juga program-program sebagai solusi nantinya yang sudah ditawarkan oleh Mas Pri bersama dengan Sobat Muda Priyanto. Kita berharap selain di Batu Aji juga secara keseluruhan Sobat Muda, kaum muda, kaum milenial di Kota Batam nantinya bisa melek terhadap informasi-informasi penting ini, terutama dengan pemilu 2024 mendatang nanti pada bulan Februari. Baik, terima kasih Mas Pri sudah hadir di studio Bagus Studio Batam dan sudah berbagi informasi dan topik yang sangat menarik, pandangan politik milenial, berbicara tentang kaum milenial, dan nantinya kita juga doakan Mas Pri bisa maju, ya, dikehendaki oleh yang kuasa untuk maju sebagai anggota dewan. Tadi ada beberapa hal yang sudah ditawarkan, program-program wadah untuk kaum muda, ya. Mas Pri, kita doakan sama-sama semoga bisa mendapatkan posisi yang terbaik dan bisa memberikan wadah bagi kaum muda di Kota Batam, terutama di Dapil Batu Aji. Baik, pemirsa, Special Guest, terima kasih. Demikian program Special Guest episode perdana kali ini bersama dengan Mas Priyanto SIP. Jangan dalam perbincangan kita dengan tamu spesial dalam tema pandangan politik milenial. Jangan lupa pemirsa untuk datang ke setiap TPS-TPS pada 14 Februari 2024 mendatang dan wajib gunakan hak pilih Anda, jangan sampai golput, ya Mas, ya, untuk memilih pemimpin-pemimpin berdasarkan hati nurani yang nantinya bisa mengembangkan Kota Batam ini menjadi lebih baik lagi. Saya Wasinait Boho dan kru Bagus Studio Batam mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada kerabat Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.